ada at-tahqiq, ada at-tadqiq. Ya. Kalau isbatul masalah bil adillah itu tahqiq. Kalau isbatul adillah bil adillatil ukhra itu tadqiq satu. Kalau isbatul masalah, kalau isbatul adillah ya, al adillah lagi bil adillatil ukhra itu sudah adhafan mudha'afah. Ini juga kitab ini juga dijual juga, ini sudah saya lihat karena kaidah ya. Al-Faidul Janiyah. Di Fathul Qulub saya kira ada. So kalau sampai di mana Aceh ada, masa di Bukit Tinggi ada. Oh, itu dulu sana ya. Ya, namanya Sumatera Tengah, apalagi kalau dari yang lebih dekat ke Jakarta di sana. Al-fiqhu mabniyun ala qawa'idi hamsin hiya al-umuru bil maqasidi faba'daha al-yaqinu la yuzalu bisyakki fastami' lima yuqalu wa tajlibul masyaqqatu at-taysira hadithuha fakun biha khabira tabi'uha walu ad-darar izalu qawlan laysa fihi ad-darar khamisuha al-'adatu qul muhakkama hadhihi al-khamsu jami'an muhkama ba'duhum qad raja'a al-fiqha ila 'aidatin wahidatin mukammila i'tibarul jalbi lil masalihi qadaru lil mafasidil qaba'ihi. Al-qala qad yurja'u kulluhu ila awadu juz'ay hadhihi wa qubila idha arafta al-khamsa bit-tajmili fahaka dhikraha ala tafsili. Bagaimana kita ketahui secara ringkas setelah dibaca dulu, seluruh hukum dalam syariat Islam ini tidak keluar daripada 5 kaidah. Seolah-olah 5 kaidah itu adalah Pancasila bagi syariat Islam. 5 kaidah. Kaidah yang pertama, al-umuru bil maqasid. Innamal umuru bi maqasidiha. Diambil daripada innamal a'malu bin niyat. Untuk membedakan antara ibadat yang begitu banyak dengan yang bukan ibadat yang begitu banyak, maka kembali kepada kaidah. Kalau tidak ada niat, maka itu tidak dikatakan dengan ibadat. Apa bedanya duduk kita di rumah dengan duduk kita di masjid? Tapi kalau ada niatnya i'tikaf, maka baru jatuhkan ibadat. Itu contoh. Jadi untuk memisahkan antara ibadat dan bukan ibadat, ya, untuk memisahkan antara sedekah dengan hibah dan sebagainya, kembali kepada al-umuru bil maqasidi. Kaidah yang kedua adalah al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Saya yakin bahwasanya subuh tadi saya sudah berwudu, maka saya sembahyang di atas. Setelah saya sembahyang ragu apakah wudu saya masih ada apa tidak. Saya sebelumnya yakin, setelah itu ragu. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Apa saja. Tapi kalau ragu itu sudah barang tentu bisa dihilangkan dengan yakin. Hal yang bersifat yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Kaidah yang ketiga sudah kita terangkan dulu, yaitu ad-darar yuzal.
hal-hal yang mudarat itu mesti dihilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Mudarat, tidak bisa berdiri pada sembahyang. Bagaimana? Jangan kita sembahyang? Tidak, dihilangkan. Tidak bisa berdiri, kita duduk. Bermula duduk adalah menghilangkan mudarat yang ada pada berdiri. Makan daging babi atau makan daging anjing, umpamanya, itu haram total. Tapi di tempat yang tidak ada makanan lain daripada sate babi atau sate anjing, kalau umpamanya tidak kita makan, wah, karena sudah 2 hari 3 hari nak makan, kata dokter harus makan. Hal yang demikian itu sebenarnya tidak perlu kepada dokter. Yang kalau tidak makan pasti sakit perut, yang sakit perut itu membawa kepada mati, boleh aja makan. Tetapi hukum haram masih tetap. Cuma dibolehkan itu adalah mengatasi mudarat. Jadi ad-darar yusa, bukan hukumnya, bukan hukum asli itu hilang. Hukum asli itu tetap. Oleh karena hukum asli itu tetap, maka ad-darar yuqaddaru biqadariha. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat hendaklah diukur menurut ukurannya. Dengan 2 tusuk sate bisa mengatasi kemudaratan? Bisa, Pak. Bisa. Kalau itu jangan makan tusuk yang ketiga. Arti tuqaddaru biqadariha. Ada lagi ad-darar la yuzalu bid-darar. Darurat tak boleh dihilangkan dengan darurat. Hilang darurat yang pertama, ada sebangsa obat. Ini obat ini bisa menghilangkan penyakit bapak itu, tapi timbul penyakit yang lain, itu tidak boleh. Tidak boleh darurat yang pertama dihilangkan dengan adanya darurat yang kedua. Tapi harus cari. Kalau harus dihilangkan dengan darurat yang kedua, biar aja begitu. Habis ada obat, sudah tawakal aja kepada Allah. Namanya. Ya. Kemudian kaidah itu kaidah yang ketiga, ya, al-masyaqqah tajlibu taysir. Masyaqqah, ya, masyaqqah membawa kepada mudah. Namanya seperti kita musafir. Kalau kita sembahyang pada setiap waktu, musyaqqah. Ada kala musyaqqah oleh karena ya tidak ada tempat sembahyang atau tidak ada air. Kalau tidak ada air, ya tayamum. Kalau tidak ada air apa tanah tayamum, ya lihormatil waqti umpamanya. Kalau musyaqqah maka membawa kepada kemudahan. Karena itu maka ada jamak dan kasar. Karena jamak dan kasar itu adalah kemudahan untuk kita tidak sembahyang pada setiap waktu. Kemudian kaidah yang kelima, al-adah muhakkamah. Kebiasaan dapat dijadikan hukum. Al-adah muhakkamah contohnya yaitu seperti pada waktu dulu, tapi sekarang sudah hilang. Maya di kampung, kalau melanggar ini maka dendanya seekor kerbau. Itu berlaku. Oleh karena sudah berlaku kajian adat, sudah jadikan hukum. Tapi kalau tidak jadi adat lagi, maka tidak jadi hukum lagi. Ya, sehingga kata adat itu juga dijadikan sebagai sumber hukum daripada berlakunya syariat Islam di Aceh ini pada zaman dahulu kala. Ya, apa namanya itu? Adat bakpo temuruhum, hukum baksyakwala. Kenapa adat pada raja? Karena yang menetapkan berulang-ulang, adat itu kan hal yang berulang-ulang. Yang menetapkan berulang-ulang itu penguasa. Oleh sebab itu maka berlaku. Terkecuali kalau adat itu sudah dihilangkan, maka tidak berlaku lagi selaku kaidah hukum. Ya. Semua kaidah yang 5 itu dapat dikembalikan kepada satu kaidah. Apa? Yaitu satu kaidah yang itu adalah ya dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.